putus cinta tuh ya sakit. Aku gak akan bisa hidup tanpa dia gitu. Tapi sekarang kalian masih tetap hidup loh tanpa dia bahkan. Obrolan anak ngekos, kisahnya dekat banget. Lagi termenung dan duduk sendiri. Terus tiba-tiba ngerasa bahwa gak kerasa juga ya udah sejauh ini. Gak ngerasa juga udah sampai di titik yang kita sangka gak bakal nyampe di titik ini. Tapi anehnya yang lebih sering kita inget tuh kadang hanya gagalnya saja, hanya rasa sakit yang bikin kita jatuh. Padahal bisa sampai di titik ini juga itu sebuah pencapaian yang besar. Tapi kenapa ya kita jarang melihat ke arah sana gitu? Mungkin karena kita terlalu sibuk dengan menghitung luka sampai lupa berapa kali kita berhasil bangkit. Terlalu fokus nyalahin diri sampai lupa betapa kuatnya kita bertahan. Dan semua itu dimulai dari satu hal yang sering banget kita lakuin, yaitu mungkin terlalu fokus sama yang gagal. Kadang tanpa kita sadari kita terlalu keras sama diri sendiri. Gagal sekali kita merasa kecukup, gagal 2 kali kita mulai ngerasa hancur. Padahal yang gagal itu bukan kita. Yang gagal cuman satu rencana kecil dalam ribuan langkah kita. Dan konyolnya kita terlalu fokus banget dengan kegagalan itu tanpa kita fokus dengan berapa kali kita bangkit. Kalau bangkit 4 kali ya kalian berarti gagal 3 kali. Kalau kalian gagal 5 kali, bangkit kalian berarti 6 kali gitu. Pada intinya kita terlalu fokus dengan gagal tanpa mengingat bahwa kita udah beberapa kali bangkit dan itu udah gak kerasa, itu udah seperti biasa. Coba lihat ke belakang, pernah gak kamu berpikir kamu gak akan sampai di titik sekarang? Tapi kamu bisa loh. Pernah gak kalian mikir tentang bahwa putus cinta tuh ya sakit? Aku gak akan bisa hidup tanpa dia gitu. Tapi sekarang kalian masih tetap hidup loh tanpa dia bahkan. Dulu kamu pernah takut gagal lulus sekolah. Dulu kamu pernah mikir gak bisa keluar dari hubungan toksik. Dulu kamu pernah ngerasa stuck. Bahkan buat bangun dari kasur pun berat banget. Tapi hari ini kamu udah ada di sini. Kamu masih tetap berdiri di sini, melanjutkan hidup dan tetap bertahan. Terkadang tanpa kita tahu solusinya pun perlahan kita udah mulai keluar dari hal yang tidak ingin kita lakukan, hal yang menurut kita itu masalah. Masalah itu ya keluar dengan sendirinya gitu. Bahkan kita gak tahu solusinya gimana. Yang kita tahu kita kuat untuk bertahan. Terkadang bukan pencapaian besar yang harus kita kejar, tapi kemampuan bertahan yang harus kita syukuri. Siapa sangka cinta yang dulu nyakitin sekarang malah membuat kita lebih kuat, membuat kita tahu batasan untuk mengejar cinta mungkin, ataupun pada intinya cinta yang gagal mengajarin banyak hal buat kita. Kita belajar sayangin diri sendiri. Kita mulai belajar ngebedain dicintai dan dimanfaatkan mungkin. Kita juga belajar bahwa ditinggalkan bukan berarti ditolak semesta, tapi bisa jadi itu diselamatkan dari yang salah. Dan itu semua gak akan kita tahu kalau kita gak pernah patah sebelumnya. Banyak hal yang gak harus berjalan sesuai rencana, tapi lihat dari situ kita belajar adaptasi. Kita belajar banyak hal yang kita rasa mungkin kita gak bakal mampu untuk menghadapi semua itu. Tapi dengan berjalannya waktu, kita sadar bahwa kita udah melewati hal itu. Melewati hal yang dulu
kita rasa sangat gak bisa, kita rasa sulit untuk bisa keluar dari hal itu, ternyata sekarang udah bisa keluar gitu. Bahkan kita baik-baik aja gitu. Kita lebih kuat, kita lebih waspada, lebih ngerti bahwa hidup bukan soal kontrol, tapi soal respon. Bagaimana kita merespon yang kita tidak duga gitu. Bahkan yang kita rencanakan juga kadang nggak sesuai rencana juga, dan itu bagaimana kita meresponnya. Dan dari kegagalan tersebut gue yakin kita akan lebih bijak untuk merespon suatu hal, sekalipun itu masalah gitu. Kadang yang nggak sesuai rencana juga justru bagian terpenting dari perjalanan. Makanya aku mengajak kamu buat bersyukur, banyak-banyak bersyukur, karena kalian udah hebat gitu, udah sampai di titik yang ya mungkin kalian belum mencapai tujuan kalian, cuman kalian hebat lah, udah bertahan sejauh ini, udah bertahan dari banyaknya kecewa, dari banyaknya kegagalan, dari banyaknya penolakan. Yang dulu mungkin kita sering bilang aku kurang ini, aku kurang itu, tapi hari ini kita coba bilang aku sudah cukup, aku masih belajar, aku layak bangga sama diri kita, aku layak bangga sama diri kamu, kita bangga sama diri kita sendiri. Karena satu-satunya orang yang gak pernah lepas dari kamu adalah dirimu sendiri, dan dia layak dipeluk, dihargai, dan disyukuri. Meskipun ya kita tetap bersyukur, bukan berarti kita gak bisa untuk sedih, kita gak bisa untuk kecewa, tapi jangan lupa bersyukur juga bisa bikin kita sembuh. Proses untuk menerima semua hal ya berawal dari bersyukur juga. Gak perlu hal besar, kita bisa makan enak hari ini pun kita bisa syukuri gitu. Kita bisa tertawa sebentar, bisa ngelihat langit sore, itu juga anugerah. Mungkin kita gak punya semuanya, tapi kita punya cukup untuk sampai sejauh ini. Mulai detik ini gue pengen kalian banyak-banyak bersyukur, dan yang dulu bilang gue gak kuat, gue gak mampu, kita bisa afirmasi aja gitu. Aku sudah kuat, aku sudah bisa belajar, aku layak untuk dibanggakan, setidaknya untuk diri sendiri. Aku juga bisa menghadapi hari esok seperti hari ini dengan keberanian. Kalau kamu dengerin podcast ini, semoga bisa kuat selalu, bisa terus berjalan meskipun banyak rintangan. Tenang, kamu gak sendiri. Banyak orang-orang yang peduli meskipun sekarang kalian tidak bisa menyadari hal itu ya. Tapi gue yakin di sekeliling kita banyak hal yang harus kita syukuri. Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa untuk di follow podcast ini dan bagikan ke seorang yang perlu dengerin hal ini dan merasa dia butuh mendengarkan hal ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Kamu luar biasa, kamu cukup, dan semoga selalu bahagia. Dari kamar kos sampai